Hydraulic excavator. Alat ini merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah atau digging, memuat material ke dalam truk atau loading, mengangkat material atau lifting, mengikis tebing atau scraping, dan meratakan atau grading. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja, maka juga dapat digunakan untuk memecahkan batu, membongkar aspal, dan lain-lain. Hydraulic excavator ini memiliki merek yang beragam seperti pada kendaraan umumnya. Selanjutnya, tipe hydraulic excavator. Hydraulic excavator ini memiliki dua tipe. Yang pertama, ada namanya hydraulic hoe atau backhoe. Kedua, ada hydraulic shovel. Perbedaan dari keduanya kalau kita lihat secara langsung, pertama bedanya pada bagian bucketnya atau bagian mangkuknya. Pada backhoe, bentuk mangkuknya seperti mencakar atau posisinya ke bawah mau menggali. Kalau shovel, bucketnya terbuka atau seperti menampung gitu. Pada intinya, secara sederhana fungsi backhoe ini menggaruk dan shovel ini mengangkat. Perbedaan kedua bisa kita lihat pada silinder lengannya atau silinder arm, di mana pada backhoe posisi silinder lengannya berada di atas, sedangkan shovel posisi silinder lengannya berada di bawah. Untuk perbedaan dan persamaannya secara spesifik bisa dibaca sendiri pada slide ini. Supaya lebih jelas, bisa kita lihat gambar dari profil hydraulic backhoe dan gambar dari profil hydraulic shovel ini. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat perbedaan bucketnya dan silinder lengannya yang saya jelaskan tadi. Untuk yang lainnya semuanya hampir sama saja. Operasi dasar. Pertama, crawler dengan kapabilitas laju sedang digunakan untuk bergerak menuju pit pada area penggalian. Kedua, gerakan penggalian dikontrol oleh silinder bahu atau boom dan silinder lengan atau arm. Ketiga, hoe menggali ke arah bawah dan mendekati alat, sedangkan shovel menggali ke arah atas dan menjauh. Keempat, bucket atau mangkuknya dibuka untuk mengarahkan gigi gali untuk penetrasi yang diinginkan. Kelima, kancing pada bucket hoe digunakan untuk membawa dan menumpahkan material dengan memutar balik. Keenam, mesin bagian atas berputar pada dasar crawler sehingga mesin dapat berputar ke kanan maupun ke kiri dari front kerja dan menumpahkan material ke dalam hopper, truk maupun stockpile. Untuk semua pengoperasian lebih rinci akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Selanjutnya, penggunaan. Alat ini digunakan dalam pengupasan overburden, pemuatan batu bara maupun biji, atau dalam skala yang lebih kecil untuk pekerjaan mendukung seperti sistem drainase tambang. Hydraulic shovel digunakan terutama untuk alat gali dan muat, yang juga dapat digunakan secara khusus untuk memuat truk, hopper, ataupun crusher. Hydraulic hoe memiliki penggunaan yang sama dengan shovel, tetapi kapabilitas di bawah grade galinya membuat cocok untuk pekerjaan pembuatan parit atau trenching atau penggalian di bawah air. Hydraulic hoe ini digunakan dalam tambang ketika kondisi lantai menjaga mesin tidak berada pada dasar pit. Hydraulic hoe ini memiliki dua tipe juga. Yang pertama ada tipe standar dan yang kedua ada tipe long arm atau lengannya yang panjang seperti pada gambar ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Secara umum, tenaga penggerak ekskavator hidrolik adalah mesin diesel yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui tekanan pompa, kemudian didistribusikan ke silinder hidrolik untuk menghasilkan gerakan. Adapun motor listrik berfungsi menghidupkan mesin dan menyuplai energi ke komponen-komponen elektrik seperti dinamo, lampu, alat-alat ukur, operator, dan sebagainya. Berikut adalah fungsi penggerak yang ada pada hidrolik ekskavator. Yang pertama itu ada swing yang digerakkan oleh motor hidrolik, route yang digerakkan oleh silinder hidrolik, bucket resting yang digerakkan juga oleh silinder hidrolik, hoist yang digerakkan oleh silinder hidrolik, bucket dumping juga digerakkan oleh silinder hidrolik, dan yang terakhir adalah propel itu digerakkan oleh motor hidrolik. Selanjutnya ada jenis-jenis gerakan pada hidrolik ekskavator. Yang pertama itu ada gerakan boom, yang kedua gerakan arm, yang ketiga gerakan bucket. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan seperti selanjutnya.
Yang pertama itu ada swing, pergerakan ketika body dan attachment ekskavator berputar hingga 360 derajat. Gerakan ini akan mempengaruhi level yang membuka katup pada control valves yang berisi fluida sehingga mengalir ke swing motor. Ekskavator pun akan bergerak dengan putaran tertentu. Yang kedua ada traveling left shoe, gerakan maju atau mundur yang dipengaruhi katup pada control valves. Selanjutnya, travel motor memutar sprocket sehingga menggerakkan track shoe dan menghasilkan gerakan pada ekskavator. Traveling left shoe merupakan gerakan track shoe di sebelah kiri. Yang ketiga ada traveling right shoe. Prinsipnya sama dengan traveling left shoe, hanya saja menggunakan track di sebelah kanan. Yang keempat ada boom raise and down. Komponen yang menghubungkan arm dan bucket dan digerakkan oleh dua boom silinder. Gerakan tersebut akan menggerakkan lever di ruang operator. Akibatnya, katup boom raise serta boom down pada control valve akan membuka. Boom akan melakukan gerakan mengangkat ketika katup boom raise terbuka dan katup boom down tertutup. Fluida akan mengalir dari katup boom raise kemudian menekan piston dari boom silinder sehingga boom melakukan pergerakan naik dan turun, yaitu raise and down. Yang kelima ada bucket crawl and down, pengambil atau pemindah material yang digerakkan oleh bucket silinder. Gerakan bucket diatur melalui pergerakan katup bucket crawl dan katup bucket dump. Bucket akan melakukan gerakan mengangkat ketika katup bucket dump terbuka dan katup bucket crawl tertutup. Fluida mengalir dari katup bucket dump dan menekan piston bucket silinder. Yang keenam ada arm in and out. Komponen digunakan bucket untuk menggali, memuat, atau memindahkan material yang digerakkan oleh arm silinder. Pergerakan arm diatur oleh katup arm in and arm out. Arm akan melakukan gerakan mengangkat. Jika katup arm out terbuka dan katup arm in tertutup, fluida akan mengalir dari katup arm out lalu menekan piston arm silinder. Sebaliknya, arm akan melakukan gerakan ke bawah ketika katup arm in terbuka dan katup arm out tertutup. Fluida akan mengalir dari katup arm in, kemudian menekan piston arm silinder. Bisa dilihat itu gerakan, itu bagian-bagian yang disebutkan seperti boom, arm, bucket, base frame, track frame, dan track shoe. Karakteristik umum. Yang pertama itu ada dua jenis hidrolik, yaitu hidrolik hoe dan hidrolik shovel. Hidrolik hoe mempunyai tinggi gali maksimum sekitar 6-16,5 meter dengan kedalaman maksimum 6-16,5 meter juga. Jangkauan maksimum pada saat penumpahan yaitu 6-11 meter dan tinggi penumpahan maksimum 12 meter. Sedangkan hidrolik shovel mempunyai tinggi gali maksimum 8,7 hingga 14,4 meter dengan kedalaman maksimum 2 hingga 5,4 meter. Jangkauan maksimum pada saat penumpahan 4,5 hingga 9,6 meter dan tinggi penumpahan maksimum 11 meter. Dan karakteristik umum utamanya yaitu kemampuan bergerak dengan kecepatan kurang lebih 1,5 atau 2,5 km per jam dan kemampuan untuk menganginkan lengan itu sekitar 2,5 hingga 5 rpm dengan jarak dengan material galian kurang lebih 1 meter dan dapat bekerja pada tanah bertekanan 13 hingga 28 C dengan jangka waktu pemakaian 20.000 hingga 30.000 jam. Ini bentuk perbedaan antara hoe hidrolik ekskavator dan shovel hidrolik ekskavator. Berikut adalah gaya gali yang dilakukan pada hidrolik ekskavator. Yang pertama ada bucket rollback, bucket lift, bucket rollback with ground support, dan bucket crowd. Dapat dilihat gerakan-gerakan gaya galinya dari gambar yang tertera. Lalu selanjutnya juga ini adalah gaya gali dari hoe bucket, single piece shovel bucket, bottom dump shovel bucket. Dan ini perbedaan digging profile dari hidrolik shovel dan hidrolik hoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikram Chandra Swedi dengan NIM 07319000005 dari kelompok 3.
Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi bucket hidrolik shuffle atau HU. Yang pertama, HU bucket. Fungsi dari HU bucket adalah sebagai mesin pengeruk atau penggali skala besar dan kontinu. Digunakan pada pengerjaan penggalian di bawah permukaan serta untuk penggalian material keras. Umumnya digunakan untuk penggalian saluran, terowongan, atau basement. Kemudian yang kedua ada single piece shuffle bucket. Digunakan untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Selain itu, biasanya digunakan pula untuk membuat timbunan bahan persediaan atau stok pileng. Dan yang ketiga ada bottom dam shuffle bucket. Digunakan untuk menggali material yang tidak terlalu keras di bawah permukaan dan memuatkannya pada alat-alat angkut seperti truk atau tempat penimbunan yang dekat dengan bahan galian. Kemudian ada siklus operasi hidrolik shuffle. Dapat dilihat contoh pada gambar, yaitu ekskavator yang menggali menggunakan shuffle bucket, kemudian diangkut dan dimuat ke dalam truk. Kemudian ada siklus operasi hidrolik HU. Dapat dilihat juga pada gambar, yaitu ekskavator yang menggali menggunakan HU bucket pada tempat penambangan, kemudian dimuat dan diangkut ke dalam truk. Karakteristik front kerja penggalian. Gambar di bawah ini merupakan karakteristik kerja penggalian dari alat hidrolik ekskavator. Bagian atau komponen hidrolik ekskavator. Yang pertama ada arm silinder, ada bom, ada kabin, ada upper struktur, ada undercarriage, ada swing bearing, ada bom silinder, kemudian ada bucket, ada arm dan bucket silinder. Bentuk-bentuk penggalian. Bentuk yang pertama ada bucket rollback, kemudian bucket lift, kemudian bucket rollback with ground support, dan bucket crawl. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.